Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai studi kasus perencanaan bandar udara, di mana saya mengambil Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk profil bandar udara sendiri, Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman atau lebih dikenal sebagai Bandara Sepinggan Balikpapan terletak di Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Bandara ini memegang peran strategis dalam mendukung kegiatan transportasi udara, khususnya terkait industri minyak dan gas, pertambangan, perkebunan, serta yang terbaru, pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara. Untuk sejarah dari Bandara Sepinggan sendiri, pertama kali dibangun pada tahun 1940 sebagai pangkalan udara militer oleh pemerintah kolonial Belanda. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan transportasi udara di Kalimantan Timur, bandara ini kemudian dikembangkan untuk penerbangan komersial dan dikelola oleh Departemen Perhubungan. Pada tahun 1997, Bandara Sepinggan resmi diresmikan oleh Presiden Soeharto dan pengelolaan bandara diserahkan kepada PT Angkasa Pura I Persero yang kemudian melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan baik dari sisi infrastruktur maupun pelayanan. Puncak pengembangan terjadi pada tahun 2014 di mana terminal baru resmi dioperasikan oleh Bapak Presiden Soeharto dengan nama bandara diubah menjadi Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman untuk menghormati Sultan Kutai Kartanegara. Terminal baru dibangun dengan luas sekitar 110.000 meter persegi dan menjadikan bandara ini sebagai salah satu bandara termegah di Indonesia di luar Pulau Jawa. Dengan desain yang modern, arsitektur terapis, dan sistem layanan terintegrasi, Bandara Sepinggan mendapat berbagai penghargaan sebagai bandara dengan pelayanan terbaik atau Best Airport di kawasan Asia Tenggara dalam kategori bandara menengah. Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara, Bandara Sepinggan akan berperan sebagai bandara internasional utama dalam mendukung aktivitas pemerintahan, bisnis, dan mobilitas masyarakat ke Balikpapan dari IKN. Bandara ini akan menjadi simpul transportasi utama dalam jaringan multimoda dan ditargetkan untuk terus dikembangkan agar dapat mengakomodasi peningkatan trafik udara secara signifikan. Lanjut ke pembahasan, kali ini saya akan membahas mengenai tata letak landasan pacu atau runway, taxiway, dan apron. Yang kedua, sistem drainase. Yang ketiga, perencanaan perkerasan. Yang keempat, fasilitas terminal. Dan yang terakhir adalah dampak lingkungan. Yang pertama, tata letak landasan pacu atau runway, taxiway, dan apron. Komponen utama dalam sistem pergerakan pesawat di darat yang dirancang untuk menunjang operasional penerbangan domestik dan internasional secara efisien dan aman. Antara lain, landasan pacu merupakan jalur utama tempat pesawat melakukan lepas landas atau take off dan pendaratan atau landing. Taxiway merupakan jalur yang menghubungkan landasan pacu dengan apron atau hangar. Apron adalah area terbuka di mana pesawat berhenti, parkir, mengisi bahan bakar, dan menaik atau menurunkan penumpang serta memuat atau membongkar kargo. Di Bandara Sepinggan sendiri memiliki satu landasan pacu aktif dengan orientasi 07/25 yang berarti arah 70 derajat dan 250 derajat berdasarkan kompas magnetik. Panjang landasan pacu mencapai 2.500 meter dan lebar 45 meter. Taxiway memiliki lebar 23 meter dan dilengkapi dengan bahu atau shoulder selebar 10,5 meter untuk menampung manuver pesawat dengan lebar bentang sayap besar. Beberapa titik holding bay disediakan untuk memungkinkan antrian pesawat tanpa mengganggu pergerakan utama di landasan pacu. Apron utama terletak di sisi terminal penumpang dan mampu menampung hingga 10 pesawat narrow-body secara simultan. Tata letak apron dirancang agar pesawat dapat parkir secara noise-in
dengan dukungan garbata serta pasback traktor untuk manuver keluar. Jadi untuk tata letak landasan pacu, taxiway dan apron pada secara keseluruhan di Bandar Udara Sultan Muhammad Haji Sulaiman Sepinggan Balikpapan telah memenuhi standar desain geometrik sesuai dengan ICAO Annex 14 dan regulasi nasional. Namun demikian, dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, diperkirakan akan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap pergerakan pesawat dan penumpang. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap kapasitas apron dan taxiway, serta potensi pengembangan landasan pacu kedua sebagai cadangan jangka panjang. Yang kedua ada sistem drainase, di mana sistem drainase di Bandara Sepinggan dirancang dengan pola aliran permukaan, surface drainage, dan bawah tanah atau subsurface drainage, yang mengarah ke kolam retensi sebelum dialirkan ke saluran kota dan akhirnya bermuara ke laut. Komponen drainase terdiri atas saluran primer atau box culvert, saluran sekunder terbuka, dan sistem pipa tertutup yang tersebar di sekitar area operasional bandara. Sistem ini didukung oleh pompa dan bak kontrol yang memastikan aliran air tetap lancar meskipun terjadi hujan deras. Namun, pada prakteknya, sistem ini sering menghadapi beberapa kendala, di antaranya adalah sedimentasi material pada saluran terbuka, pertumbuhan vegetasi liar yang menghambat aliran, dan kurangnya sistem peresapan di area parkir kendaraan. Selain itu, sistem pengelolaan air larian yang berasal dari apron dan hangar belum sepenuhnya dilengkapi dengan oil separator yang memadai sehingga menimbulkan potensi pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Jadi, untuk meningkatkan efektivitas drainase, disarankan penerapan konsep Sustainable Drainage System atau SUDS seperti penggunaan paving block berpori, taman resapan atau rain garden, dan sistem bioretensi. Solusi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas penyerapan air hujan, tetapi juga mendukung prinsip ramah lingkungan. Pemeliharaan rutin dan monitoring debit aliran juga sangat diperlukan agar sistem drainase tetap dalam kondisi yang optimal. Yang ketiga, pembahasan perkerasan, di mana perkerasan di Bandara Sepinggan ini mempertimbangkan jenis pesawat yang beroperasi, frekuensi lalu lintas udara, jenis tanah dasar, serta umur rencana pelayanan. Landasan pacu dan taxiway menggunakan sistem perkerasan fleksibel yang terdiri atas lapisan subbed atau tanah dasar, subbase, base course, dan surface course dari aspal beton. Untuk apron sendiri menggunakan sistem perkerasan kaku atau rigid pavement, di mana dasar beton segmen atau beton semen, rigid concrete slab, mengingat bahwa apron ini menerima beban statis tinggi dari pesawat yang parkir dalam waktu yang cukup lama. Kondisi lapangan menunjukkan bahwa sebagian perkerasan masih dalam kondisi baik, tetapi mulai menunjukkan keretakan minor dan penurunan permukaan atau routing pada beberapa titik di taxiway dan apron. Oleh karena itu, sangat penting dilakukan evaluasi berkala terhadap nilai Pavement Condition Index atau PCI dan pengukuran kapasitas struktur perkerasan melalui metode aircraft dan pavement classification. Jadi untuk perencanaan perkerasan yang adaptif dan responsif terhadap lalu lintas pesawat dan perubahan iklim akan menjadi fondasi penting dalam mendukung keberlanjutan operasional bandara di masa mendatang. Yang keempat, ada fasilitas terminal. Setelah pengembangan terminal baru, kapasitas pelayanan penumpang Bandara Sepinggan meningkat secara signifikan menjadi 10 juta penumpang per tahun dan terminal dirancang untuk melayani 2.300 penumpang per jam sibuk. Beberapa fasilitas utama di Bandara Sepinggan meliputi yang pertama ada terminal penumpang domestik dan internasional yang terintegrasi, sistem check-in otomatis dan manual sekitar 76 counter, 11 unit gerbata atau aerobridge, baggage handling system atau BHS modern, lounge eksekutif dan VIP, area komersial,
retail, restoran, dan toko souvenir, terminal kargo dan gudang logistik, fasilitas perawatan pesawat atau hangar, terminal penerbangan khusus. Lalu ada masjid dan ruang ibadah, yang terakhir ada lahan parkir kendaraan yang luas. Berikut adalah dokumentasi fasilitas terminal di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. Nah, untuk fasilitas terminal, meski telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai, beberapa aspek masih dapat ditingkatkan, antara lain dengan integrasi teknologi digital yang lebih lengkap seperti smart boarding, e-gate, dan sistem pelacakan bagasi berbasis RFID. Selain itu, pengembangan terminal perlu memperhatikan prinsip bangunan hijau atau green building, seperti efisiensi energi, manajemen sampah, dan pencahayaan alami untuk mengurangi konsumsi listrik. Dan yang terakhir, pembahasan mengenai dampak lingkungan. Aktivitas bandara memang memiliki dampak lingkungan yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak utama yang diidentifikasi dari operasional Bandara Sepinggan adalah yang pertama, kebisingan, di mana seperti kita tahu, ketika pesawat melakukan take off atau landing, orang-orang sekitar atau petugas bandara akan mengalami polusi kebisingan. Maka dari itu diharapkan setiap petugas bandara memakai penutup telinga yang kedap terhadap suara. Yang kedua, pencemaran udara, di mana emisi dari mesin pesawat, kendaraan darat, serta penggunaan genset dan AC menimbulkan gas rumah kaca, seperti CO2, NOx, dan VOC. Yang ketiga, ada pencemaran air. Air larian dari area apron yang membawa residu bahan bakar, oli, dan logam berat dapat mencemari perairan sekitar jika tidak diolah dengan baik. Maka dari itu, untuk dampak lingkungan, Bandara Sepinggan telah melakukan beberapa langkah mitigasi seperti pembangunan sulfur zone, pemasangan alat pemantau kualitas udara dan air, pengelolaan limbah B3 secara sistematis, dan kegiatan penghijauan di area bandara. Setelah kita membahas 5 aspek tersebut, dapat disimpulkan pada Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, tata letak landasan pacu, taxiway, dan apron telah dirancang dengan baik untuk mendukung keselamatan dan efisiensi operasional. Sistem drainase perlu dievaluasi secara berkala untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, sementara jenis perkerasan telah disesuaikan dengan beban operasional bandara. Fasilitas terminal juga memenuhi standar pelayanan modern dan mampu menangani hingga 10 juta penumpang per tahun. Meski operasional bandara menimbulkan dampak lingkungan, upaya mitigasi telah dilakukan, dan pengembangan ke depan perlu tetap berorientasi pada prinsip yang ramah lingkungan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus perencanaan bandara dengan mengambil lokasi Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. Saya Muhammad Rizal dengan NPM 246466031 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.